Yes, lolos Piala Asia. Timnas Indonesia nggak perlu kalahkan Yaman dan langsung lolos Piala Asia. Ayah Jens Ravin bongkar fakta mengejutkan ini soal Indonesia. Shin Tae-yong punya nazar khusus jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Nggak perlu susah payah kalahkan Yaman. Timnas Indonesia U20 auto lolos Piala Asia dengan cara ini. Timnas U20. Indonesia kini memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos ke Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 dijadwalkan terlaksana di Cina pada bulan Februari tahun depan. Timnas U20 Indonesia saat ini sedang berjuang untuk lolos kualifikasi. Dalam hal ini, tim asuhan Indra Syafri harus bersaing di grup F. Timnas U20 Indonesia sejauh ini telah merampungkan 2 laga. Dari 2 laga tersebut, skuad Garuda Nusantara mampu menyapu bersih dengan kemenangan. Pertama yakni menghajar Maladewa dengan skor 4-0 pada 25 September lalu. Timnas U20 Indonesia lalu mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1 pada laga kedua yang terlaksana pada 27 September 2024. Raihan 6 poin membuat Timnas U20 Indonesia bertengger di puncak klasemen grup F. Namun, posisi tim merah putih belum aman. Yaman menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan poin sama. Timnas U20 Indonesia memiliki posisi lebih baik karena unggul selisih gol. Menariknya, perjuangan Timnas U20 Indonesia akan ditutup dengan melawan Yaman pada 29 September mendatang. Hal ini sekaligus memperebutkan siapa yang berhak lolos ke Piala Asia U20 2025 lewat jalur juara grup. Perlu diketahui, seluruh tim yang berhasil memuncaki klasemen dari 10 grup yang ada akan mengunci tiket lolos. 5 tim dengan peringkat kedua terbaik juga memiliki kesempatan yang sama. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia akan finish di puncak klasemen grup F dan lolos bila sanggup mengalahkan Yaman. Hasil seri sejatinya juga tetap membuat Timnas U20 Indonesia berada di puncak klasemen grup F. Lalu bagaimana kalau kalah dari Yaman? Timnas U20 Indonesia harus menanti laga dari grup lain dan berharap bisa masuk ke dalam daftar 5 runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia U20 2025. Ayah Jens Ravin, Bjorn Ravin, mengungkapkan pendapatnya tentang kota Jakarta. Sebagai informasi, Bjorn Ravin saat ini sedang berada di Jakarta untuk memberikan dukungan langsung kepada Jens Ravin. Seperti yang diketahui, Jens Ravin sedang memperkuat Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia sejauh ini telah merampungkan 2 laga. Rinciannya yakni melawan Maladewa dan Timor Leste. Hebatnya, Jens Ravin selalu mencetak gol pada 2 laga tersebut. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak 1 gol ke gawang Maladewa dan membantu Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan 0-4. Jens Ravin kembali mencetak 1 gol ke gawang Timor Leste. Pada kesempatan ini, Timnas U20 Indonesia sukses mempermalukan Timor Leste dengan skor 3-1. Kembali ke pendapat Bjorn Ravin soal Jakarta. Pria asal Belanda itu menyoroti kemacetan yang ada di Jakarta. Meski begitu, Bjorn Ravin tetap mencintai Jakarta karena keramahan warga sekitar. Di sini memang sangat macet, tidak seperti di Belanda. Tapi semua orang di sini sangat baik. Sehingga itulah mengapa kami mencintai Jakarta. Apalagi kita punya latar belakang Indonesia, kata Bjorn Ravin dilansir dari Antara. Bjorn Ravin mengakui bahwa Jakarta memang sangat macet, tetapi ia merasa ini seperti rumah kedua mereka. Belum lama ini, Jens Ravin mengakui bahwa Jakarta sudah seperti rumah kedua buatnya. Hal ini karena sambutan supporter Timnas Indonesia untuk dirinya luar biasa, sehingga ia berasa seperti di rumah. Ternyata ini juga dirasakan oleh sang ayah Bjorn Ravin dan istrinya Sabrina.
bahwa ia mulai akrab dengan Jakarta. Ia tak segan mengakui bahwa Jakarta sudah seperti rumah kedua buat mereka. Jens Raven mengaku bahwa Jakarta seperti rumah kedua buatnya. Iya, dia berkata kepada saya bahwa Jakarta sama seperti rumah keduanya, ujar Bjorn Raven kepada awak media. Bjorn mengaku bahwa ia dan sang istri memutuskan datang dan memberi dukungan langsung kepada anaknya yang tengah beraksi di Timnas U20 Indonesia. Lalu sekarang kami tengah libur dari pekerjaan, sehingga kami terbang ke sini untuk melihat pertandingan ini, kata Bjorn. Untuk kami tentu sangat menyenangkan berada di Jakarta. Semua orang mendukung Timnas, semuanya juga baik. Jadi dia nyaman di Jakarta, sangat nyaman. Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bermain di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia mulus mendapatkan 2 hasil seri di 2 laga perdananya. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan AIK, maka impianmu kan menjadi kenyataan, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman Ilgan Sports, Sabtu, 28 September 2024. Shin Tae-yong mengakui kesempatan untuk lolos Piala Dunia memang sangat kecil. Namun peluang tersebut akan selalu dimanfaatkan bahkan jika akhirnya Timnas Indonesia harus melalui babak playoff demi lolos Piala Dunia. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis, jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat, kata Shin Tae-yong. Kini langkah Timnas Indonesia pun semakin berat dengan menghadapi 2 laga beruntun melawan Bahrain dan Cina. Tujuannya adalah untuk merebut poin dari Bahrain dan Cina. Jika kita mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah ke posisi 3 atau 4 besar, kata Shin Tae-yong. Saya kira putaran ketiga akan menjadi tantangan terbesar, kata pelatih asal Korea Selatan ini. Ditanya soal nazar alias keinginan Shin Tae-yong jika berhasil membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia, sang pelatih justru menjawabnya dengan jawaban di luar dugaan. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata sang pelatih.